Baik, selamat malam, saudara-saudara. Kita akan belajar MSK 4, Memimpin Seperti Kristus. Pelajaran pertama, Pemimpin Rohani. Saudaraku, ketika saya masih remaja, saya membaca sebuah quote ya. Everything rise and falls on leadership. Dan sekarang, setelah umur saya hampir setengah abad, saya semakin yakin dengan kebenaran itu. Bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh pemimpinnya. Pemimpin sangat memegang peranan vital dalam sebuah tim kepemimpinan, baik lembaga umum maupun lembaga rohani, termasuk gereja. Jadi pemimpin memegang peranan, maju mundurnya suatu organisasi amat ditentukan oleh kepemimpinan. Kabar baiknya, setiap orang bisa memimpin dalam skala yang berbeda. Dan kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi soal pengaruh, yaitu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kalau kita baca di Alkitab, memang Tuhan mendesain kita untuk menjadi pemimpin. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan Allah menciptakan Adam, Hawa, kemudian menempatkan di sebuah taman. Tuhan Allah berfirman, beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ciptaanku, atur semuanya. Jadi memang Tuhan mendesain manusia untuk menjadi pemimpin. Dan ketika Tuhan memilih satu bangsa menjadi umat pilihannya sendiri, bangsa Israel, Tuhan Allah berfirman, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi pemimpin. Tuhan Yesus menegaskan, kamu adalah garam dunia, kamu terang dunia, kamu harus mempengaruhi dunia ini. Kamu adalah garam dunia, janganlah menjadi tawar. Bila garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tiada lagi gunanya selain dibuang, tiada lagi gunanya selain diinjak orang. Tentu saudara tidak ingin hidupmu dianggap tidak ada gunanya, kemudian dibuang, diinjak orang. Seperti sampah, nggak ada gunanya dibuang, diinjak orang. Tuhan bilang, kamu garam dunia. Kamu harus menggarami dunia ini. Kamu harus memberikan dampak positif bagi dunia ini. Mempengaruhi dunia. Dan kamulah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Janganlah menjadi padam. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Apakah ketika orang lain mendengar perkataanmu, melihat cara hidupmu, mereka memuliakan Allah? Bukankah itu yang Tuhan mau? Apapun yang kita lakukan, makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Jadilah terang dunia. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menggarami dunia ini, menerangi dunia ini. Kita harus jadi pemimpin, memberikan pengaruh, saudaraku. Dan di kitab Wahyu, nasib kita nanti, barang siapa menang, ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jadi dari Taman Eden hingga Yerusalem baru, Tuhan memang punya destiny buat kita anak-anaknya, menjadi pemimpin, saudaraku. Nah, kita akan belajar beberapa definisi kepemimpinan. Ya. Yang pertama dari Lord Montgomery. Ia berkata, kepemimpinan adalah kemampuan, kehendak untuk mengerahkan sekelompok manusia untuk satu tujuan bersama. Lalu John Mott berkata begini, seorang pemimpin adalah orang yang mengenal jalan, yang dapat terus maju dan dapat menarik orang lain mengikuti dia. Harry Truman bilang, seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat orang lain suka melakukan sesuatu yang tadinya mereka tidak suka melakukannya. Kesimpulannya, pemimpin adalah seorang yang memiliki pengaruh, influence, untuk menggerakkan orang lain pada suatu tujuan. Jadi kepemimpinan itu pengaruh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki pengaruh, bisa mempengaruhi orang lain, menggerakkan orang lain pada suatu tujuan. Itulah seorang pemimpin. Nah, saudaraku, kita akan belajar tentang dasar kepemimpinan rohani. Sebab di dunia ini,
Orang biasanya dianggap pemimpin itu karena dia punya skill, punya kompetensi, punya kepintaran, kecerdasan. Namun di dalam kerohanian, pemimpin rohani itu punya dasar yang harus kita ikuti. Kita akan belajar 4 dasar. Ya. Yang pertama, dasar kita dalam kepemimpinan rohani adalah Alkitab. Alkitab sebagai landasan utama. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang adalah anak tunggal Bapa. Ia turun ke dunia menjadi manusia. Dan dia memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang manusia hidup di hadapan Allah. Yaitu dengan memegang Alkitab sebagai pedoman bagi iman dan perilaku kita. Pedoman bagi kita mengambil keputusan. Ketika Yesus menjadi manusia, firman menjadi manusia maksud saya, namanya Yesus. Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus berdoa puasa 40 hari 40 malam. Ia lapar. Lalu si penggoda, si iblis bilang begini, kalau kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Makan supaya kamu kenyang. Lalu Yesus bilang apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip Alkitab, saudaraku. Jadi, Yesus dalam dia mengambil keputusan, ia selalu mendasarkan keputusannya berdasarkan ada tertulis dalam Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Kemudian iblis membawa Yesus. Dia berkata, jatuhkan dirimu ke bawah, maka ada tertulis soalnya, nanti malaikat akan menatang kakimu supaya jangan terantuk pada batu. Lalu Yesus berkata, ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus selalu menggunakan Alkitab sebagai dasar keputusannya, cara berpikirnya. Lalu iblis membawa Yesus diperlihatkan kekayaan kemuliaan dunia ini. Iblis bilang begini sama Yesus, kalau kamu sujud menyembah kepada aku bisa kasih kamu kekayaan kemuliaan dunia ini. Bukankah itu yang ditawarkan oleh iblis hingga hari ini kepada manusia? Iblis menawarkan ketenaran, kejayaan, kemewahan, kenyamanan hidup, kesenangan hidup. Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya sujud menyembah kepada Tuhan Allah saja engkau berbakti. Jadi Yesus menjadikan Alkitab sebagai pedoman bagi iman dan perilaku. Karena itu sebagai pemimpin rohani kita harus ikuti Yesus. Ada tertulis, apa kata firman Tuhan. Orang-orang yang menjadikan Alkitab sebagai dasar hidupnya pasti diberkati Tuhan. Salah seorang pemimpin yang menjadikan Alkitab sebagai dasar hidupnya adalah seorang yang bernama Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat. Dia seorang dihormati sampai hari ini juga ya. Alkitab bekas Abraham Lincoln itu dijadikan Alkitab ketika ambil sumpah jabatan untuk presiden-presiden modern sekarang. Lincoln itu pernah berkata begini, Alkitab pemberian Tuhan terbaik. Semua kebaikan yang diberikan juru selamat dikomunikasikan melalui Alkitab. Abraham Lincoln menjadikan Alkitab sebagai pedoman bagi iman perilakunya. Mari kita jadikan Alkitab, saudaraku, sebagai dasar, landasan utama kita mengambil keputusan. Sebagai dasar bagi kita cara berpikir, cara berperilaku kita. Yang kedua, yang harus menjadi dasar adalah kita harus mengandalkan Allah. Bagaimana kita bisa ukur apakah saya mengandalkan Allah atau tidak? Lihat kehidupan doa. Kalau seseorang jarang berdoa, berarti jarang membutuhkan Allah. Kalau seorang sering kali berdoa, berarti dia sering membutuhkan Allah. Jadi kehidupan doa itu adalah indikator apakah seorang mengandalkan Allah atau tidak. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang mengandalkan Allah. Yesus sudah kasih contoh ketika ia hidup di dunia ini. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Setiap kali dia habis ngajar, habis menyembuhkan orang, mengusir setan, kerap kali ia mengasihkan diri sendirian untuk berdoa kepada Bapa.
Yesus mengandalkan Allah Bapa. Apa yang Bapa katakan, kerjakan, itu yang kukatakan, kukerjakan. Jadi Yesus mengandalkan Allah Bapa. Demikianlah seorang pemimpin rohani. Mari kita belajar dari Yesus. Yang pertama, jadikan Alkitab sebagai dasar, ngambil keputusan. Kedua, andalkan Allah, miliki kehidupan doa, saudaraku. Pemimpin rohani Gereja Bethel Indonesia, pendiri Gereja Bethel Indonesia, Pak H.L. Senduk, itu dikenal dengan ungkapan dengar betul. Dia mengajar murid-muridnya. Yang pertama, dengar betul. Kita ada sekarang ini hanya karena anugerah Allah. Bekerja lebih keras untuk mencapai hasil baik. Kedua, dengar betul. Kalau kita jadi hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan, miliki kehidupan doa, alami kuasa doa. Ketiga, dengar betul. Manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang keempat, dengar betul. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sia orang berjaga-jaga. Jadi, Pak Senduk meneguhkan, kalau orang mau jadi pemimpin rohani yang seperti Kristus, pertama, pegang Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Hidupi firman Allah. Jadikan Alkitab sebagai pedoman bagi iman perilaku. Jadikan Alkitab sebagai pedoman kita ngambil keputusan. Ada tertulis apa kata Alkitab. Yang kedua, miliki kehidupan doa, dekat dengan Allah. Sadari bahwa hidup ini semua karena anugerah Allah dan karya Tuhan semua, karya Roh Kudus, saudaraku. Yang ketiga, dasar kepemimpinan rohani yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kerendahan hati. Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku rendah hati. Rendah hati adalah sifat Yesus. Sedangkan kesombongan adalah sifat Lucifer, sifat si iblis. Jangan kita biarkan ada kesombongan dalam hati kita. Sebab orang yang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Yesus, bagaimana ia rendah hati. Kerendahan hati ini bisa dimiliki kalau seorang memiliki sikap, memiliki pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, ia mengosongkan dirinya, ia turun ke dunia jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Malam sebelum ia diserahkan, Yesus panggil semua murid-muridnya, ia basuh kaki murid-muridnya. Salah seorang muridnya, Petrus, tadinya nggak mau dibasuh kakinya oleh Yesus. Karena bagi Petrus itu tidak pantas, masa seorang guru membasuh kaki murid-murid. Itu pekerjaan seorang hamba, seorang rendahan. Tapi Yesus berkata begini, aku ini guru dan Tuhan. Kau panggil aku guru dan Tuhan. Benar, aku ini guru dan Tuhan. Kalau aku guru dan Tuhan membasuh kakimu, melakukan pekerjaan yang rendah, yang dipandang rendah oleh orang lain, hendaklah kamu juga saling membasuh kakimu. Yesus berkata, di dunia ini orang-orang berlomba-lomba ingin jadi pemimpin. Karena pemimpin punya kekuasaan, punya jabatan, punya privilege, hak-hak istimewa. Bisa perintah sana, perintah sini. Tapi tidak demikian di antara kamu. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, harus jadi pelayan. Kalau kamu ingin terkemuka, hendaklah kamu menjadi seorang hamba. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yesus taat kepada Bapa di sorga sampai mati di atas kayu salib. Kematian yang terkutuk, dianggap hina oleh orang lain. Demi melakukan kehendak Allah, Yesus rela menjadi hamba. Taat kepada Bapa di sorga. Menanggung kehinaan salib, saudaraku. Dan itulah yang dihargai oleh Allah. Kerendahan hati sangat dihormati oleh Allah. Karena itulah Allah Bapa sangat meninggikan Yesus, menjadikan Yesus sebagai yang terutama. Dikasih nama di atas segala nama. Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dalam nama Yesus bertekuk lutut semua di bumi, di bawah bumi, di atas bumi. Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus berkata, segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan kepadaku. Itu karena Yesus rendah hati. Ia mau mentaati kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Karena Yesus punya kerendahan hati, maka Allah Bapa sangat meninggikan dia. Mari kita belajar dari Yesus. Kalau engkau ingin ditinggikan Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Maka Tuhan memberikan kamu kehormatan, kekayaan, kehidupan. Amin.
Yang keempat, saudaraku, dasar kehidupan rohani, pemimpin rohani adalah integritas. Integritas adalah kesatuan, wholeness, keutuhan. Hati kita utuh, tulus, murni. Rasul Paulus menasihati Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu, sebab itu akan memberikan kamu kewibawa rohani. Kredibilitas, kamu dapat dipercaya orang lain. Yitro, mertua Musa, menasihati Musa, cari pemimpin yang punya integritas. Yang pertama, integritas diri, seorang yang cakap. Ini menyangkut keberadaan, kemampuan, kematangan seorang individu. Kedua, integritas rohani, seorang yang takut akan Allah, punya komitmen kepada Allah, orang yang punya kesungguhan hati kepada Allah. Ketiga, integritas sosial, dapat dipercaya orang lain. Keempat, punya integritas dalam ekonomi, benci pengejaran suap, bukan orang yang korup. Kelima, punya integritas kerja, bisa mimpin 10 orang, 50 orang, sesuai kapasitas masing-masing, ada yang bisa mimpin 100 orang, 1000 orang. Jadi integritas adalah ukuran syarat untuk seorang menjadi pemimpin yang baik. Seorang pakar kepemimpinan, John Maxwell, berkata, integritas itu kata dan perbuatan itu sama. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Dan integritas membina kepercayaan, dapat trust dari orang lain. Seorang pemimpin kalau mau jadi pemimpin yang baik harus bisa dipercayai orang. Integritas punya pengaruh yang sangat tinggi bagi pengikut. Integritas itu standar. Integritas menghasilkan reputasi yang kuat, bukan pencitraan. Kita tidak usah pusing dengan pencitraan. Hidup saja berintegritas. Maka orang lain akan percaya kepada kita. Hidup dengan tulus hati, dengan jujur. Kita harus hayati, ya, apa yang kita ajarkan, kita lakukan dulu. Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang perintahkan kepadamu. Jadi sebelum kita mengajarkan orang lain, kita harus lakukan dulu, saudaraku. Itulah integritas. Integritas membantu seorang pemimpin dapat dipercayai. Karena menjadi pemimpin bukan hanya cukup kepintaran, tapi harus punya karakter yang baik. Integritas adalah prestasi yang dicapai dengan usaha, saudaraku. Integritas sesuatu yang amat berharga di mata Allah. Sangat dihargai oleh Allah. Suatu kali ada peristiwa di Alkitab, ya, tokoh bernama Ayub. Itu sangat dibanggakan oleh Allah karena dia punya integritas. Suatu kali iblis dari perjalanan mengelilingi bumi ketemu Tuhan Allah. Tuhan Allah berkata, dari mana kau iblis? Iblis berkata, dari perjalanan mengelilingi bumi. Lalu Tuhan Allah berkata, kamu perhatikan gak hambaku Ayub? Dia seorang yang berintegritas. Dia sungguh-sungguh hati kepada aku. Iblis berkata, ya tentu saja Ayub itu beribadah kepadamu, ia jaga integritas, karena engkau berkati, coba bikin dia miskin, anak-anaknya mati semua, pasti akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata, silakan, aku izinkan kau untuk mencobai. Lalu iblis gunakan manusia, merampok hartanya Ayub, hartanya habis dalam 1 hari, anaknya mati karena bencana alam. Ayub jatuh miskin, anaknya mati semua. Dalam keadaan seperti itu, Ayub tetap berintegritas. Ia sujud menyembah pada Allah, ia mengangkat tangannya, ia menyembah Tuhan Allah. Ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap menjaga integritas hidupnya. Lalu Tuhan Allah membanggakan Ayub lagi kepada iblis. Iblis lihat, Ayub sudah miskin, sudah kehilangan anaknya semua, tapi ia tetap berintegritas, tetap tulus kepadaku. Iblis berkata, ya tentu saja ia masih sehat, coba bikin dia sakit, pasti akan meninggalkan engkau. Tuhan Allah berkata, silakan, aku izinkan kau mencobai. Iblis akhirnya kasih penyakit sama Ayub, penyakit kulit, gatal-gatal, borok, barah. Sampai Ayub harus gosok kulitnya dengan beling, berdarah-darah. Bayangkan saudaraku, udah jatuh miskin, anaknya mati semua. Ketika ia kaya, banyak orang dekat sama dia. Ketika dia miskin, orang-orang meninggalkan dia. Ada gula, ada semut, sekarang dia udah tidak punya apa-apa lagi. Orang-orang meninggalkan dia. Dan karena sakit penyakit lagi sekarang. Istri Ayub berkata, Ayub, untuk apa engkau beribadah kepada Tuhan Allah? Ngapain kamu jaga-jaga hidup ketulusan? Udah kutukilah Allah, udah matilah engkau. Ayub berkata, engkau perempuan gila. Masakan kita beribadah pada Allah hanya keadaan baik. Karena kita tidak baik pun kita akan sujud menyembah kepada Allah.
Ayub berkata, sekalipun Tuhan menguji aku, sekalipun Tuhan membunuh aku akan tetap percaya kepada Dia. Kalau Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Integritas, saudaraku. Ketika Tuhan melihat Ayub tetap hidup berintegritas dan ketulusan hati sungguh-sungguh beribadah pada Allah, maka Allah memulihkan Ayub 2 kali lipat. Diberkati double portion. Kalau saya tanya sama saudara, apakah kau ingin diberkati Tuhan? Pasti jawabnya iya. Apakah kau ingin diberkati double portion? Pasti mau kan? Itu semua karena integritas, saudaraku. Kalau engkau punya integritas, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Nah, saya mau tutup pelajaran hari ini dengan persyaratan seseorang yang ingin menjadi pemimpin dalam jemaat. Seorang mengingini jabatan penilik jemaat, mengingini jabatan yang baik. Di zaman gereja mula-mula, pemimpin jemaat disebut para penatua. Penatua itu orang yang dituakan. Pekerjaannya penilik jemaat, menilik kehidupan jemaat, menggembalakan. Zaman modern sekarang, istilah dipakai pendeta. Jadi kalau seorang menjadi pendeta, itu ada syaratnya. Secara sosial, tak bercacat, punya nama baik di luar jemaat, orang terhormat. Kedua, suami dari satu istri, nggak boleh tidak setia sama istrinya. Dapat menahan diri, bukan peminum, bukan pemabok. 3, mentalnya bijaksana, sopan, cakap mengajar, bisa membimbing orang lain ke arah yang benar, di jalan yang benar. 4, kepribadiannya bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, suka memberi tumpangan, bukan hamba uang, bukan orang serakah, tidak suka bercabang lidah, tidak suka gosip, tidak suka memfitnah, hati nuraninya murni, dapat dipercaya orang lain. 5, rumah tangganya, seorang kepala rumah tangga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Karena firman Tuhan mengajarkan bagaimana seorang bisa mengepalai rumah Allah kalau di rumahnya sendiri tidak dihormati oleh anggota keluarganya. Yang 6, kedewasaan rohani, bukan orang yang baru bertobat, harus orang yang sudah teruji, integritasnya teruji. Nah, saudaraku, kepemimpinan sebenarnya adalah suatu panggilan. Ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia menjumpai Petrus yang menyangkal dia. Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Simon menjawab, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tanya lagi, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus bertanya, apakah kau mengasihi aku? Petrus berkata, Tuhan, kau tahu segalanya, aku mengasihimu. Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Menggembalakan domba, bicara soal membimbing orang lain, membina orang lain, memuridkan orang lain, seorang pemimpin. Itu panggilan, saudaraku. Apakah engkau mau menjawab panggilan Tuhan? Tuhan berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka, bimbing mereka, bina mereka. Apakah saudara mau menjawab panggilan Tuhan itu? Karena kepemimpinan itu bukan soal posisi, tapi fungsi. Apakah engkau mau menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin rohani? Atas 1 orang, atas 2 orang, atas 3 orang, atas 4 orang, sekelompok kecil orang. Engkau ajarkan, engkau bimbing, engkau nasihati, engkau muridkan, engkau pimpin kepada tujuan yang benar, menggenapi tujuan ilahi dalam hidup mereka, melakukan kehendak Allah. Jadilah pemimpin rohani, saudaraku, yang pegang Alkitab sebagai dasar, landasan kita dalam berpikir, berperilaku, mengambil keputusan, memiliki kehidupan doa, hidup bergaul dengan Allah, memiliki kerendahan hati seperti Kristus, dan jaga integritas hati, integritas diri. Tuhan memberkati saudara. Amin.